Selamat pagi kepada profesor, dokter, dan juga rekan-rekan PPDS kalian. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai laporan kasus yang saya bawakan pada Pinperdosi Banjarmasin 2022 dengan judul Eksaserbasi Gejala Parkinson Disease pada Coronavirus Disease 2019, di mana laporan kasus ini merupakan seorang laki-laki 61 tahun di mana keluhan tangan gemetar yang tidak di luar kendali pasien atau tidak disadari pasien lebih kurang 2 tahun, tetapi memberat dalam 2 hari sejak dia dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian pasien juga mengeluhkan kedua lengannya itu terhentak, tidak terkendali. Selain itu, pasien juga mengeluhkan sulitnya menekuk lututnya, di mana gejala-gejala ini dialami pasien itu lebih kurang 2 hari bersamaan dengan pasien mengalami sesak nafas. Nah, dengan keluhan sesak nafas itu pasien dilakukan pemeriksaan PCR, di mana PCR-nya menunjukkan terkonfirmasi COVID-19 atau positif PCR. Nah, kemudian selama perawatan pasien kami berikan terapi berupa triheksilpenidil dan juga levodopa, di mana dengan lebih kurang seminggu dengan pengobatan tersebut dan dengan perbaikan juga klinis daripada COVID-19, pasien mengalami perbaikan daripada gejala motorik ataupun dari gejala Parkinson disease yang memberat. Nah, kemudian pasien pulang berobat jalan dengan tetap diberikan terapi levodopa dan juga triheksilpenidil. Nah, untuk diskusi daripada laporan kasus ini, di mana kita tahu bahwa COVID-19 yang menjadi pandemi di Indonesia tahun 2020 menimbulkan berbagai penyakit. Nah, terutama kalau di bagian neurologi, beberapa manifestasi klinis neurologi yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung daripada virus COVID-19 ini. Kalau kasus yang saya bawakan pada saat ini mengenai Parkinson disease, di mana beberapa laporan kasus mengungkapkan suatu teori bahwa virus COVID-19 ini dapat ditemukan di basal ganglia. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada basal ganglia yang menyebabkan terjadinya perburukan ataupun eksaserbasi khususnya gejala motorik pada pasien dengan Parkinson disease. Nah, walaupun memang untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai teori ini belum sepenuhnya dapat dikonfirmasi, tetapi teori tersebut ditambah lagi dengan perbaikan daripada pasien yang diberikan terapi levodopa ataupun terapi triheksilpenidil untuk penanganan daripada eksaserbasi gejala motorik ini menunjukkan bahwa teori tersebut kemungkinan dapat ditegakkan pada pasien-pasien dengan yang COVID-19 yang mengalami eksaserbasi dari Parkinson disease. Nah, kemudian pada pasien ini memang kami tidak melakukan pemeriksaan yang lengkap, termasuk pemeriksaan cairan cerebrospinal untuk mendeteksi apakah benar ada partikel virus COVID-19 pada pasien. Tetapi kami berharap ke depannya bahwa dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan lengkap, pemeriksaan ataupun penelitian mengenai hubungan yang pasti antara Parkinson disease dan juga COVID-19 ini dapat berkembang. Terima kasih. Sekian presentasi daripada laporan kasus saya.